Tolong! Sabun! Tolong pun! Jam menunjukkan pukul 3 sore di Pelabuhan Victoria, Hong Kong. Desir angin laut yang dingin menusuk hingga ke tulang. Namun tak sebanding dengan dinginnya hati Haris. Pria berusia 35 tahun asal sebuah desa nelayan di Jawa Barat itu berdiri kaku, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Di tangannya, selembar surat kontrak kerja sebagai buruh migran yang sudah 3 bulan tak kunjung dikirimkan ke rumah. Janji manis agen untuk mengirimkan gajinya setiap bulan kepada istri dan 2 anaknya di kampung kini terasa pahit. Selama 8 bulan terakhir, ia bekerja di sebuah pabrik garmen kecil yang dikelola oleh Nyonya Chen, seorang wanita paruh-baya keturunan Tionghoa yang terkenal keras dan pelit. Haris adalah seorang TKI, gelap. Istilah untuk mereka yang overstay atau tidak memiliki izin kerja yang sah, setelah agennya menipu dan menelantarkannya. Setiap hari adalah pertaruhan, antara ditangkap imigrasi atau menahan diri dari segala bentuk pelecehan verbal. Dengan keringat dan ketakutan, ia berharap bisa mengirimkan cukup uang untuk biaya sekolah anaknya dan membangun kembali rumah yang rusak karena abrasi. Pabrik Nyonya Chen adalah labirin sempit berisi mesin-mesin jahit tua yang berderak tanpa henti. Udara pengap dan penuh serat kain, membuat dada Haris sering terasa sesak. Para pekerja di sana adalah sesama imigran ilegal dari berbagai negara Asia Tenggara. Semuanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang sama. Mereka adalah tenaga kerja murah yang tak punya hak, tak punya suara. Nyonya Chen seringkali melayangkan kata-kata kasar dan merendahkan. Dasar orang Indonesia bodoh. Kerja lambat. Kalian itu hanya sampah. Teriaknya suatu hari saat Haris mencoba memperbaiki mesin jahit yang macet. Haris, yang dulunya adalah lulusan SMK jurusan mekanik industri dengan predikat terbaik, hanya bisa menunduk. Harga dirinya tercabik, namun bayangan wajah istri dan anak-anaknya selalu menjadi tameng. Ia hanya ingin bekerja, tidak menciptakan masalah. Beberapa minggu terakhir, ada yang aneh dengan salah satu rekan kerjanya, seorang wanita Filipina berusia sekitar 40-an bernama Maria. Ia sering mengeluh sakit kepala parah, penglihatannya kabur, dan terkadang tangannya gemetar tak terkendali saat memegang kain. Haris, yang memiliki sedikit pengalaman sebagai relawan palang merah di desanya, menyadari bahwa gejala Maria tidak biasa. "Maria, kau harus periksa ke dokter," bisik Haris suatu siang, saat Nyonya Chen sedang istirahat makan. Maria menggeleng lemah. "Tidak bisa, Haris. Aku tidak punya izin kerja, tidak punya asuransi. Kalau aku ke rumah sakit, mereka bisa melaporkanku ke imigrasi. Aku tidak mau dideportasi. Anak-anakku di Filipina bergantung padaku." Haris mengerti. Itulah dilema pahit yang dihadapi sebagian besar TKI ilegal. Mereka takut mencari pertolongan medis karena risiko ditangkap dan dipulangkan. Situasi Maria semakin memburuk. Suatu pagi, ia tiba di pabrik dengan wajah sangat pucat, terhuyung-huyung. Haris memberanikan diri mendekati Nyonya Chen. "Nyonya, Maria sakit parah. Dia butuh dokter," kata Haris pelan, menunjuk Maria yang duduk lemas di bangku. Nyonya Chen, yang sedang menghitung tumpukan kain, mendengus. "Sakit? Dia hanya malas. Jangan buat-buat alasan agar bisa santai. Kerja. Kalau sakit, pulang saja ke negaramu. Saya tidak akan membayar biaya dokter untuk pekerja ilegal seperti kalian." Hinaan itu terasa begitu menusuk. Haris mencoba membantah. "Tapi Nyonya, dia benar-benar." "Diam. Atau kau mau saya pecat dan laporkan ke imigrasi?" ancam Nyonya Chen, matanya melotot. Haris terdiam. Ia tidak bisa mengambil risiko itu. Pekerjaan dilanjutkan, tapi Haris terus mengawasi Maria. 15 menit kemudian, saat mesin-mesin jahit berderak, Maria tiba-tiba menjerit kesakitan. Tangannya kejang hebat, matanya terbalik ke atas, dan tubuhnya ambruk ke lantai, menggeliat tak terkendali. Ia mengalami kejang epilepsi berat. Seluruh pabrik langsung hening. Para pekerja lain berteriak panik, tapi tak ada yang tahu harus berbuat apa. Nyonya Chen pun tampak terkejut, namun respons pertamanya adalah, "Astaga, dia akan merusak kain-kain saya." "Haris,
tanpa berpikir panjang, langsung berlari ke arah Maria. Ia ingat pelatihan palang merah. Ia tahu bahwa dalam kasus kejang, hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi kepala pasien agar tidak terbentur benda keras. Ia mengambil jaket lusuhnya sendiri, melipatnya, dan dengan lembut menyelipkan di bawah kepala Maria yang menghentak-hentak. Ia mencoba mencari benda yang bisa diganjal agar lidah Maria tidak tergigit. Namun nihil. Ia tahu ia tidak boleh memasukkan jari. Nyonya Chen berteriak. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh dia. Dia menjijikkan. Haris mengabaikannya. Ia membalikkan tubuh Maria ke posisi miring agar jalan napasnya tetap terbuka. Ia terus berbicara dengan suara tenang. Maria, bertahanlah, bertahanlah. Kejang Maria berlangsung lebih lama dari yang Haris perkirakan. Wajahnya mulai membiru. Tiba-tiba, salah satu mesin jahit di dekat mereka, yang sudah tua dan tidak terawat, mengeluarkan percikan api. Mesin itu overheat akibat korsleting. Percikan api itu menyambar tumpukan kain katun kering di dekatnya. Dalam hitungan detik, api mulai menjalar cepat. Alarm kebakaran tidak berbunyi. Asap tebal mulai memenuhi ruangan. Para pekerja mulai berhamburan panik menuju pintu keluar. Nyonya Chen berteriak histeris. Barang-barang saya. Kebakaran. Keluar. Semua keluar. Haris melihat api yang semakin membesar. Ia juga melihat Maria yang masih kejang tak sadarkan diri di lantai, terperangkap di antara mesin-mesin. Ia tahu ia harus menyelamatkan Maria, tapi api semakin dekat. Ia mencoba mengangkat Maria, tapi tubuhnya lemas akibat kejang. Beratnya lumayan, dan Haris tidak bisa mengangkatnya sendiri tanpa membahayakan leher Maria. Asap semakin pekat, membuat pernapasan sulit. Tolong! Seseorang tolong saya! Teriak Haris. Tapi semua orang sudah sibuk menyelamatkan diri. Nyonya Chen adalah salah satu yang pertama kabur, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Saat Haris merasa putus asa, sebuah suara berat dan aksen Hong Kong yang kental terdengar. Hei, kau! Jangan bodoh! Keluar dari sana! Seorang pria paruh baya, sekitar 50-an tahun, bertubuh besar dan berkumis tebal, yang tak lain adalah pemilik pabrik garmen di lantai atas, Tuan Wong, berlari masuk dengan sebuah tabung pemadam api kecil di tangannya. Tuan Wong adalah sosok yang jarang terlihat. Biasanya hanya muncul saat penagihan sewa. Tuan Wong melihat Haris berusaha menyelamatkan Maria. Cepat, pegang kepalanya. Aku akan memadamkan api sebentar, teriak Tuan Wong. Tuan Wong dengan sigap menyemprotkan pemadam api ke sumber api, mengendalikan penyebaran api yang mengancam. Sementara itu, Haris, dengan sisa tenaganya, berhasil menarik Maria sedikit menjauh dari zona bahaya, melindungi kepalanya dengan hati-hati. Kejang Maria mulai mereda, namun ia masih belum sadar. Asap tebal membuat mata Haris perih dan pernapasan Tuan Wong tersengal. Mereka berdua, seorang TKI ilegal dan seorang pemilik pabrik, bekerja sama dalam kepanikan. Sudah, ayo keluar, teriak Tuan Wong setelah api berhasil dilokalisasi. Ambulans dan pemadam kebakaran sudah di jalan. Petugas pemadam kebakaran dan para medis tiba tak lama kemudian. Mereka segera mengambil alih situasi. Maria langsung dibawa ke ambulans. Haris terbatuk-batuk, wajahnya menghitam karena asap. Tetapi ia bersyukur Maria selamat. Seorang petugas pemadam kebakaran menghampiri Tuan Wong. Anda pahlawan, Tuan. Anda berhasil mengendalikan api sebelum menyebar. Tuan Wong mengangguk. Tidak, pahlawan sebenarnya adalah dia. Tuan Wong menunjuk Haris. Dia yang menyelamatkan wanita itu. Namun, saat petugas menoleh ke Haris, Haris sudah mundur sedikit, berusaha menghilang ke kerumunan yang berkumpul. Ia takut ditanya identitasnya. Ia takut dideportasi. Seorang TKI ilegal tidak seharusnya menjadi pahlawan. Petugas paramedis yang merawat Maria bertanya kepada Tuan Wong. Siapa yang pertama kali memberikan pertolongan? Dia melakukan perlindungan kepala dengan benar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Wong menunjuk ke arah Haris lagi. Dia, orang Indonesia itu.
Dia yang ada di sampingnya sejak awal. Haris merasakan tatapan mata petugas paramedis itu. Ia segera menyelinap pergi, bersembunyi di balik sebuah mobil di jalan yang dipenuhi asap. Di rumah sakit, Maria sadar dan kondisinya stabil. Dokter menjelaskan bahwa ia mengalami tumor otak yang menyebabkan kejang. Jika terlambat ditangani, kejang itu bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. "Siapa yang menyelamatkan saya?" tanya Maria lemah. Perawat menjelaskan tentang seorang pria yang melindungi kepalanya. Maria ingat Haris. Itu pasti Haris. Dia pernah bilang dia sedikit tahu tentang medis. Tuan Wong, yang merasa berutang budi, juga terkesan dengan keberanian dan keahlian Haris. Ia memutuskan untuk mencari Haris. Ia tahu betapa takutnya para pekerja ilegal pada pihak berwenang. Tuan Wong kembali ke pabrik yang kini porak-poranda. Ia menunggu hingga malam tiba. Akhirnya, ia melihat Haris menyelinap masuk, mencoba mengambil ranselnya yang tertinggal. "Hei, anak muda," panggil Tuan Wong. Haris terkejut, mencoba kabur. "Tunggu, aku tidak akan melaporkanmu. Aku ingin bicara," kata Tuan Wong. Mereka duduk di reruntuhan pabrik yang berasap. Tuan Wong menceritakan bagaimana Maria telah stabil, dan bagaimana dokter memuji pertolongan pertama yang diberikan. "Kau menyelamatkan nyawa, Nak, dan kau menyelamatkan pabrikku dari kebakaran total. Mengapa kau lari?" Haris menunduk. Saya pekerja ilegal, Tuan. Saya takut dideportasi. Saya harus mengirim uang untuk keluarga saya." Tuan Wong mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku dengar dari Nyonya Chen bagaimana dia memperlakukanmu. Aku minta maaf. Dia bukan orang yang baik." Tuan Wong kemudian bertanya, "Kau punya keahlian apa lagi? Kenapa kau tahu cara menyelamatkan orang?" Haris akhirnya mengangkat kepala. "Saya lulusan SMK Mekanik, Tuan. Dan saya pernah relawan palang merah di desa. Sedikit tahu tentang pertolongan pertama." Tuan Wong tersenyum. "SMK Mekanik? Dan tahu medis? Kau aset, bukan sampah, seperti yang Nyonya Chen katakan." Tuan Wong menawarkan sesuatu yang tak pernah Haris duga. Ia akan membantu Haris mendapatkan izin kerja yang sah. "Pabrikku butuh orang pintar sepertimu, bukan hanya untuk menjahit, tapi untuk merawat mesin, dan mungkin merawat para pekerja jika ada keadaan darurat." Haris terharu. Ia tak percaya telinganya. 2 bulan kemudian, Haris memegang selembar dokumen resmi di tangannya. Izin kerja sah. Tuan Wong menepati janjinya. Ia mengatur agar Haris bekerja sebagai teknisi mesin di pabrik barunya, setelah pabrik lama diperbaiki. Gaji Haris naik drastis, jauh lebih besar dari yang dijanjikan agen sebelumnya. Maria pun pulih sepenuhnya setelah operasi tumor otak. Ia datang menjenguk Haris di pabrik, memeluknya erat, dan berterima kasih tiada henti. Berita tentang Haris menyebar di antara komunitas TKI dan pemilik pabrik. Nyonya Chen, yang pabriknya kini bangkrut karena ia tidak bisa menemukan pekerja murah lagi dan reputasinya hancur, mendengar cerita itu. Ia mencoba mencari Haris, ingin meminta maaf atau setidaknya mencoba mempekerjakannya kembali. Tapi Haris tak lagi terlihat. Ia kini bekerja di tempat yang layak, dihargai, dan dihormati. Ia bukan lagi bayangan yang tak punya suara. Setiap bulan, Haris mengirimkan uang ke kampung dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Ia bisa membeli rumah baru yang layak untuk istri dan anak-anaknya, serta membiayai sekolah mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Ia bahkan mengirimkan uang untuk pembangunan fasilitas kesehatan kecil di desanya, sebagai bentuk rasa syukur. Ia bukan hanya seorang TKI yang beruntung. Ia adalah seorang pahlawan, seorang mekanik, seorang penyelamat, seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. Semua gelar itu tersembunyi di balik celemek yang dulu direndahkan. Suatu hari, Haris menerima sebuah surat dari istri dan anak-anaknya. Anak sulungnya menulis, "Ayah, kami sangat bangga padamu. Kamu adalah pahlawan kami." Haris tersenyum, hatinya hangat. Ia menatap pelabuhan Victoria dari jendela kantor barunya di pabrik Tuan Wong. Angin laut masih dingin, tapi kali ini,
Dingin itu tak lagi menusuk hatinya. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu nilainya. Ia adalah seorang TKI yang telah melewati badai, dan menemukan tempatnya di dunia. Bukan sebagai sosok yang bisu di hadapan angkuh, melainkan sebagai seorang ahli yang dihormati di hadapan nyawa. Kisah ini adalah bukti bahwa keahlian dan kebaikan hati seseorang tidak akan pernah bisa disembunyikan oleh status sosial atau penilaian semu. Mereka akan selalu bersinar pada waktunya.